Ada sebuah kebenaran yang tidak pernah diberitahu oleh pemerintah manapun. Manusia bisa dikendalikan, bukan dengan sihir, tapi dengan sains. Bayangkan sebuah ruangan kecil tanpa jendela, lampu redup. Di meja kayu usang itu ada setumpuk dokumen yang seharusnya sudah dihancurkan puluhan tahun lalu. Setiap lembarannya terdapat catatan eksperimen yang terdengar lebih seperti fiksi gelap dibandingkan dengan sejarah. Obat pengubah kesadaran, hipnosis paksa, manipulasi memori, hingga percobaan yang dilakukan pada orang-orang yang bahkan tidak tahu mereka sedang dijadikan objek. Ini bukan cerita film, ini adalah fragmen dari proyek nyata yang dijalankan salah satu badan intelijen paling kuat di dunia. Sebuah proyek yang begitu rahasia, begitu berbahaya, hingga sebagian besar arsip resminya sengaja dimusnahkan. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan kebenaran dan pernyataan besar tentang seberapa jauh manusia pernah mencoba mengendalikan pikiran manusia lain. Jika ingin memahami bagaimana eksperimen mind control bisa benar-benar terjadi, kita harus kembali ke masa ketika dunia dihantui ketakutan yang tak terlihat, Perang Dingin. Pada tahun 1950-an, intelijen Amerika meyakini bahwa musuh mereka memiliki kemampuan mengendalikan pikiran manusia. Keyakinan ini tidak datang tiba-tiba. Kasus-kasus prajurit yang kembali dari Perang Korea dengan perubahan perilaku ekstrim, pengakuan paksa dalam persidangan politik, serta propaganda intens yang dilakukan negara-negara Blok Timur, semuanya dipandang sebagai bukti bahwa senjata mental mungkin telah ditemukan. Ketakutan itu membuat CIA mengambil keputusan radikal. Jika musuh bisa memanipulasi pikiran manusia, maka mereka harus bisa melakukannya juga, bahkan lebih baik. Dari sinilah, proyek-proyek awal seperti Bluebird dan Arctic Hawk dimulai. Program-program ini fokus pada mencari metode membuat seseorang mengatakan apapun yang diinginkan, melupakan apapun yang diperintahkan, atau kehilangan kehendak bebasnya. Mereka menguji berbagai teknik, hipnosis mendalam, deprivation sensorik, sleep conditioning, hingga obat-obatan yang mengubah kesadaran. Semua dilakukan dengan justifikasi demi keamanan negara. Namun seiring berjalannya waktu, sebatas moral semakin kabur, subjek eksperimen tidak selalu sukarela. Ada narapidana, ada pasien rumah sakit jiwa, imigran, bahkan warga biasa yang tidak tahu mereka sedang dipelajari. Para ilmuwan dalam proyek ini percaya bahwa pikiran manusia pada dasarnya adalah mesin yang bisa direkayasa. Selama ada cukup data, cukup ketekunan, dan cukup keberanian untuk melampaui batas etika. Di ruangan-ruangan laboratorium rahasia, mereka mencoba memahami titik lemah kesadaran, bagaimana rasa takut bekerja, bagaimana identitas dibentuk, dan bagaimana memori bisa dipatahkan seperti kaca. Tidak ada yang menyadari bahwa eksperimen ini akan berkembang menjadi proyek yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih sulit dihentikan daripada apa yang pernah mereka bayangkan. Sebuah operasi bernama MK Ultra. Saat proyek MK Ultra resmi dimulai pada tahun 1953, CIA memberikan satu instruksi sederhana kepada para penelitinya: pelajari, kuasai, dan kembangkan metode untuk mengendalikan pikiran manusia. Namun kata metode di sini berubah menjadi sesuatu yang lebih kelam daripada apapun yang pernah dibayangkan publik. Program ini mencakup lebih dari 150 subproyek, melibatkan universitas, rumah sakit, klinik kesehatan mental, hingga fasilitas yang sepenuhnya dirahasiakan. Dan yang paling menakutkan, banyak peserta eksperimen tidak pernah tahu bahwa mereka sedang diuji. Salah satu metode paling ekstrim adalah penggunaan LSD. CIA percaya bahwa obat ini bisa menjadi kunci untuk membuka dan menghancurkan struktur kesadaran. Agen-agen lapangan, tahanan, bahkan warga sipil biasa, semuanya pernah diberi LSD tanpa persetujuan mereka. Efeknya berkisar dari paranoia, kehilangan memori, hingga kerusakan mental permanen. Ada juga eksperimen hipnosis gabungan, di mana subjek dipaksa memasuki kondisi trance mendalam, lalu diberi instruksi yang dirancang untuk mengubah perilaku mereka setelah bangun.
Peneliti menguji apakah seseorang bisa diprogram untuk melakukan tindakan tertentu tanpa menyadari bahwa itu bukan kehendak mereka sendiri. Yang paling terkenal adalah Operasi Midnight Climax. CAI menyewa beberapa rumah bordil, melatih pekerja seks sebagai pengumpan, dan mengamati para pelanggan yang diberi LSD secara diam-diam. Di balik kaca satu arah, agen mencatat setiap reaksi, berharap menemukan pola tentang bagaimana pikiran manusia dapat dipatahkan. Eksperimen ini dilakukan selama bertahun-tahun tanpa satupun peserta tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Kongres akhirnya membongkar MK Ultra pada tahun 1970-an, publik terkejut bukan hanya karena eksperimennya yang brutal, tetapi karena sebagian besar dokumennya telah dihancurkan. Yang tersisa hanyalah potongan arsip dan kesaksian penyintas, cukup untuk membuktikan bahwa proyek ini benar-benar ada, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan sejauh apa mereka telah melangkah. Ketika penyelidikan resmi terhadap MK Ultra dimulai pada pertengahan 1970-an, banyak orang berharap bahwa semua detail proyek ini akhirnya akan dibuka. Namun harapan itu tidak sepenuhnya terwujud. Direktur CAI saat itu mengaku bahwa sebagian besar dokumen MK Ultra telah dihancurkan secara sengaja beberapa tahun sebelumnya. Yang tersisa hanyalah sekitar 20.000 halaman fragmen, memo internal, dan catatan administrasi, dokumen yang cukup membuktikan bahwa program itu nyata, tetapi terlalu sedikit untuk mengungkap keseluruhan operasinya. Dari sinilah misteri MK Ultra mulai tumbuh. Jika yang dimusnahkan jauh lebih banyak daripada yang tersisa, seberapa besar skala sebenarnya? Beberapa pertanyaan tidak pernah terjawab. Misalnya, apakah ada subjek yang berhasil diprogram untuk mengikuti instruksi tertentu tanpa sadar? Apakah ada eksperimen yang secara moral terlalu ekstrim hingga tidak dapat dilaporkan? Dan apakah proyek ini benar-benar dihentikan atau sekedar diganti nama dan dipindahkan ke program lain? Tidak ada jawaban yang pasti. Namun para peneliti menemukan pola menarik. Setelah MK Ultra dibubarkan, pendanaan untuk penelitian neuroscience, psikologi militer, dan teknologi manipulasi sensorik justru meningkat di beberapa lembaga pemerintahan. Efek jangka panjang MK Ultra sangat nyata bagi para korbannya. Beberapa penyintas mengalami trauma seumur hidup, kehilangan memori permanen, kecemasan kronis, dan perubahan kepribadian secara drastis. Banyak dari mereka tidak pernah tahu bahwa penderitaan mereka adalah akibat eksperimen rahasia sampai dokumen-dokumen tersebut dirilis puluhan tahun kemudian. Di tingkat global, MK Ultra menjadi simbol bagaimana ketakutan politik dapat membuat negara melampaui batas moralnya sendiri. Program ini menunjukkan bahwa ketika tujuan dianggap cukup penting, batas etika bisa menjadi hilang begitu saja. Dan bahkan setelah proyek itu resmi dihentikan, bayangannya masih mengikuti dunia intelijen modern hingga hari ini. Sebab ketika satu pertanyaan besar belum terjawab, misteri akan terus hidup. Seberapa jauh manusia pernah mencoba mengendalikan pikiran manusia lainnya. Pada akhirnya, kisah tentang eksperimen mind control bukan hanya tentang obat-obatan, hipnosis, atau ruang laboratorium yang tertutup rapat. Ini adalah cerita tentang bagaimana rasa takut dapat membawa manusia ke titik ekstrim. MK Ultra lahir bukan dari ambisi ilmiah semata, tetapi dari keyakinan bahwa musuh memiliki senjata yang tidak terlihat. Sebuah ketakutan yang membuat pemerintah merasa harus mengimbangi apapun biayanya. Dan dalam proses itu, batas moral yang seharusnya menjadi pagar justru perlahan bergeser hingga pada akhirnya hilang sama sekali. Ketika fragmen dokumen MK Ultra dibuka ke publik, dunia mendapatkan gambaran yang lebih jujur tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Eksperimen yang dilakukan tidak hanya melalui para korban secara fisik dan mental, tetapi juga meninggalkan luka pada integritas institusi yang semestinya melindungi warga negara. Banyak tokoh politik dan ilmuwan di era itu berargumen bahwa semua tindakan yang dilakukan demi keamanan nasional. Tetapi pertanyaannya selalu kembali ke inti, berapa harga keamanan jika harus dibayar
dengan hak dan kemanusiaan seseorang. Pelajaran terpenting dari MK Ultra bukanlah bahwa manusia pernah mencoba mengendalikan pikiran manusia lain, melainkan betapa mudahnya eksperimen seperti itu mendapatkan legitimasi ketika dibalut oleh kondisi darurat dan kerahasiaan. Dunia modern kini mengenal penelitian neuroscience yang lebih canggih, teknologi pemetaan otak, dan pengembangan perangkat yang bisa memengaruhi persepsi melalui stimulasi tertentu. Semua kemajuan itu memiliki potensi besar untuk kebaikan, namun juga membawa risiko yang sama jika tidak diawasi. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang masih menjadi misteri. Mengapa sebagian dokumen dihancurkan? Apa yang disembunyikan? Apakah ada eksperimen yang belum pernah dibongkar? Kita mungkin tidak pernah tahu. Namun, kisah ini setidaknya mengingatkan kita bahwa batas etika tidak pernah boleh dinegosiasikan, terutama ketika yang dipertaruhkan adalah kebebasan pikiran manusia. Karena pada akhirnya, kontrol terbesar yang bisa hilang adalah kendali atas diri kita sendiri. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.